Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexander, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangka Barat, SMA Negeri 1 Kelapa, akan melakukan diskusi tentang pra-observasi kegiatan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Alhamdulillah sehat ya. Pak Ari, sebagai kesepakatan kita sebelumnya bahwa kita akan melakukan diskusi tentang pra-observasi sebelum melakukan kita supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru dan juga menjadi refleksi untuk perbaikan atas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, sehingga nanti saat melakukan pembelajaran di kelas kita berpihak pada murid dan juga merupakan sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran atau kegiatan observasi. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik Pak Alek, berdasarkan rancangan pembelajaran saya buat, itu ada dua Pak Alek tujuannya. Yang pertama itu melalui pembelajaran PBL, ya peserta didik, ini dapat menyusun kerangka laporan hasil observasi berdasarkan struktur yang tepat. Ya. Yang kedua itu Pak Alek, yaitu melalui pembelajaran PBL, peserta didik dapat menyusun atau menulis laporan hasil observasi berdasarkan kebahasaan yang benar. Jadi melalui PBL siswa mampu menulis kerangka observasi dan tulisan teks yang benar. Pertanyaan selanjutnya Pak, area pengembangan yang ingin Bapak capai? Oke, untuk bagian area yang ingin saya capai itu ada dua juga Pak Alek ya. Yang pertama itu karakter anak dalam berpikir kritis, aktif ya. Aktif ini dalam berdiskusi Pak Alek. Yang kedua itu mengembangkan strategi pembelajaran menggunakan media ya, berupa PPT dan pengembangan atau pengamatan langsung di luar kelas Pak. Jadi karakter, terus media dan pengamatan di luar kelas. Selanjutnya apa rancangan dan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Untuk rancangan pembelajaran ini menggunakan inquiry Pak ya, dengan model PBL. Ya, metodenya observasi, ya, diskusi, dan presentasi. Nah, untuk medianya yaitu media PPT dan LKPD. Jadi PBL, observasi, medianya PPT dan LKPD. Oke. Nah, kapan kira-kira Bapak akan melakukan pembelajaran ini? Kelas berapa dan materinya berapa? Oke, kemungkinan saya akan melakukannya pada besok tanggal 24 Juli 2024 tepatnya di kelas 10 materi menulis laporan hasil observasi. Oke Pak Ari, saya akan ikut nanti dalam kegiatan pembelajaran Bapak. Ada bagian yang akan saya catat, terus pada hari selanjutnya kita melakukan observasi. Setelah observasi di kelas kita akan berdiskusi kembali. Ada kemungkinan kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Oke Pak Ari, pertanyaan terakhir nih. Apa yang dapat Bapak simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Yang bisa saya simpulkan Pak Alek, yang pertama itu mendapatkan gambaran, ya, gambaran tentang strategi pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Ya. Terus saya menjadi lebih siap, ya, siap dan percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Luar biasa. Jadi Bapak lebih siap, jadi percaya diri dengan pertemuan hari ini. Oke, baiklah Pak Ari, terima kasih atas waktu hari ini. Sampai bertemu besok. Semoga semua berjalan lancar, tidak ada kendala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, dengan baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai.
sekalian. Hari ini apakah hadir semua? Hadir. Tidak ada yang sakit di sini? Alhamdulillah, berarti sehat semua. Ya, mudah-mudahan sehat terus sampai lulus sekolah ini. Ya. Hari ini ada yang kurang semangat? Semangat semua? Semangat atau tidaknya kita cek dulu, ya. Kita cek apakah ini sudah semangat atau belum, ya. Karena kalau belum semangat maka pelajaran tidak bisa kita mulai, ya. Kita cek, ya. Kalau Bapak sampaikan dengan kata semangat pagi, masih ingat apa jawabannya? Oke, semuanya, ya anak-anak. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Masih kurang ya, masih kurang semangat ya. Harus semangatnya sampai suara keras ya. Karena itu bisa membangkitkan suasana kita. Oke, ulangi lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Nah, itu baru paling satu kelapa ya. Ini semangat yang Oke. Sepertinya masih ada juga yang kurang fokus bagian belakang ya. Coba kita berdiri dulu bentar. Nah, biar fokus ini. Oke. Kita buat sedikit permainan fokus ya. Yaitu permainan lawan kata. Ya, panjang pendek. Kalau Bapak menyampaikan kata panjang, gerakan tangannya pendek. Mau lagi ya. Kalau panjang gini, salah. Oke, fokus. Kalau panjang, gerakannya. Kalau pendek, gerakannya pemanjang. Tangannya ya lebar. Paham? Konsentrasi. Ya. 1, 2, 3. Ada ular pendek. Oke, masih fokus ya. Ada ulat panjang. Masih fokus. Boleh senyum-senyum boleh, tidak usah tegang ya. Ada tikus pendek. Oke, fokus ya. Ada tali panjang. Oke, fokus, tepuk tangan kita semua. Silakan duduk kembali. Ternyata memang fokus luar biasa. Fokus luar biasa. Karena itu penting, ya. Fokus itu penting. Ya. Itu wajib dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya Pak ingin mengingatkan kembali, ya. Materi sebelumnya, apakah masih ingat? Masih. Materi apa minggu lalu? Menyimak teks laporan observasi. Menyimak Teks laporan observasi. teks laporan observasi. Oke, tepuk tangan. Observasi. Nah, apakah itu observasi? Pak, Ya, tentang pengamatan. pengamatan. Ya. Pengamatan atau mengamati. Ada jawaban lain? Tidak ada? Sama? Pengamatan atau mengamati dari rumah ke sekolah. Pernah melihat apa? Rumah, apa lagi? Pohon, apa lagi? Jalan, ya apa lagi? Mobil, motor, manusia. Itu semuanya disebut mengamati atau melihat. Apa yang kita lihat yaitu objek. Ya. Seorang ingin mengamati atau mengobservasi itu pastinya ada sebuah objek. Tidak mungkin kita mengobservasi tanpa objek. Ya, apa kalau tidak ada objeknya? Tidak mungkin kan? Jadi sesuatu yang diobservasi harus kelihatan dulu. Harus ada. Nah, itu merupakan observasi. Ya. Namun hari ini, ya, pembelajaran kita akan kita lanjutkan dengan menulis, ya, bukan lagi menyimak hasil observasi, tapi lebih pada menulis. Oke. Nah,
Laporan kita atau pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menulis teks laporan hasil observasi, ya. Dalam hal menulis itu sering kita melakukan kesalahan, ya. Terutama itu adalah penggunaan apa? Menulis. Struktur, apalagi? Tanda baca. Nah, itu permasalahan yang sering kita hadapi mengenai menulis. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pelajaran model PPL, peserta didik dapat menyusun kerangka teks laporan hasil observasi berdasarkan strukturnya dengan benar. Berdasarkan strukturnya dengan benar. Kedua, melalui pembelajaran model PPL, peserta didik dapat menulis teks laporan hasil observasi dengan struktur dan kebahasaan yang benar. Ada dua hal, berarti nanti menulis itu sesuai dengan struktur dan menulis sesuai dengan unsur kebahasaan yang benar. Bisa dipahami? Bisa. Berarti ada dua hal nanti, ya. Sebelum menulis pastinya melakukan observasi, ya, atau pengamatan. Nah, hari ini Bapak akan membentuk kelompok, ya. Bapak akan bagikan kelompoknya dengan kelompok nama buah-buahan. Pak, nama buah-buahan ada apa saja? Anggur, apa saja? Mangga, apa lagi? Apel, apa lagi? Markisa, apa lagi buah-buahan? Jeruk, apa lagi? Manggis. Nah, itu nama-nama buah-buahan yang kita bentuk menjadi nama kelompok. Ya, pasal 36 kita buat 6 kelompok. Ya, 6 kelompok. Oke, itu sekarang silakan gabung langsung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung semua? Nah, perhatikan baik-baik apa yang ingin Bapak sampaikan, ya. Pertama, Bapak akan menjelaskan kriteria penilaian yang akan Bapak berikan, ya. Yang pertama adalah sikap, ya. Dalam berkelompok itu pastinya 1-2 orang itu memiliki sikap yang berbeda. Jangan sampai nanti ada yang satu mengerjakan 4 atau 5 orangnya santai. Jadi penilaian sikap Bapak catat, ya. Kedua, penilaian kelompok, artinya penilaian kerja sama. Itu juga wajib Bapak catat. Siapa kelompok yang kerjasamanya luar biasa, penilaiannya bagus, ya. Terus yang ketiga itu ada penilaian keterampilan. Apa Pak keterampilannya? Nanti keterampilan menyampaikan hasil laporan atau tulisan kalian di depan teman-teman kalian. Nah, itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, oke. Sekarang sebelum kita menulis nanti observasi, Bapak akan memberikan bayangan dulu tentang laporan hasil observasi, terutama strukturnya. Masih ingat strukturnya? Masih. Silakan. Apa Patan? Ya. Apa Patan? Pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum atau klasifikasi. 1. Ada berapa? 3. Keduanya apa? Deskripsi bagian.
deskripsi bagian. Ketiga, Deskripsi manfaat atau kesimpulan. nah ada 3 struktur dalam laporan hasil observasi. 3 struktur ini tidak boleh salah satunya hilang dalam tulisan kalian. Ya, kalau hilang berarti laporannya tidak lengkap. Kalau tidak lengkap tidak bisa dikatakan sebagai laporan yang sempurna. Nah, tapi itu merupakan hal yang wajib ada dalam tulisan kalian. Ya, Pak, urutannya boleh tidak terbalik? Nama struktur boleh tidak terbalik? Tidak, ya, struktur itu harus berurutan dari umum tadi, terus bagian sampai ke manfaat. Nah, dalam menulis juga kita harus mengetahui unsur kebahasaannya. Apa yang saja kita perhatikan? Misalnya tanda baca. Apa tanda baca? Apa saja? Titik, terus koma, apa lagi? Tanda tanya, apa lagi? Tanda seru, tanda kutip atau tanda petik. Nah, itu merupakan tanda baca. Selain itu apa lagi huruf? Kapital itu penting, nah ya. Kapital itu penting ya. Jangan sampai menulis huruf kapital di tengah kalimat kapital semua. Sedangkan di awal dan di akhirnya huruf kecil semua. Itu ya perhatikan. Jadi nanti tulisan kalian itu betul-betul diperhatikan mengenai unsur kebahasaannya. Ya. Oke, perhatikan dulu. Nah, ya. Sebelum kalian menulis baik laporan hasil observasi, yaitu harus diperhatikan juga ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah tentukan objeknya dulu. Kedua, hal apa saja yang akan kalian amati dari objek itu. Ya, misalnya sekolah, itu banyak cakupannya kan. Amati bagian mananya. Oke. Ketiga, lakukan observasi dengan menggunakan panduan pengamatan yang dibuat oleh foto, video, atau catatan ya. Catatan boleh. Keempat, susunlah sesuai dengan sistematika tadi atau struktur tadi. Jangan sampai tulisannya terbalik. Manfaatnya di atas, deskripsi bagiannya di bawah. Nah, itu harus diperhatikan betul. Terus oke, kembangkan kerangka itu menjadi suatu yang teks yang padu atau kalimat yang padu. Sudah bukan kerangka lagi, tapi sudah terbentuklah tulisan yang oke, KPD sudah memberikan ya. Sekarang tugasnya adalah kita akan melakukan observasi. Ya, perhatikan dulu apa yang diberitakan dalam KPD itu. Ya, silakan diperhatikan apa saja yang diperhatikan atau yang ditugaskan dalam KPD. Beritanya apa? Jangan sampai nanti berita di KPD dengan jambu tulis beda. Paham ya? Dia harus pahami dulu KPD-nya, nanti baru kita observasi ke lapangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Bapak berikan waktu 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit untuk observasi lingkungan dan masuk kembali. Kita akan menulis kerangka sampai membuat teks laporan hasil observasi yang sempurna dari hasil amatan kita tadi. Ya, tidak ada pertanyaan? Ya, bisa dimulai observasi. Observasi kita siapkan apa? 1. Oke, pulpen 2. Ya, 2 hal itu wajib kalian bawa karena catatan kalian itu akan kita kembangkan di kelas ini. Oke, segera siap-siap keluar, silakan dimulai. 10 menit silakan anak-anak untuk
mengikuti perpustakaan ya, akan menikmati bukunya, koleksi bukunya dan lain-lain. Oke. Silakan untuk kelompok Markisa tampil di depan untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai menulis laporan hasil observasi. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok Markisa. Semuanya ya. Semuanya. Maju semua. Markisa, asik-asik jos. Baiklah, di sini saya menjadi moderator. Saya berikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Markisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang telah kami amati tadi. Musola merupakan tempat ibadah bagi umat Islam atau muslim. Musola berbeda dengan masjid karena ukurannya lebih kecil dan tidak digunakan untuk sholat Jumat. Musola biasanya dibuat pada suatu kawasan kecil untuk masyarakat setempat seperti sekolah, kantor, dan lain sebagainya. Bangunan musola SMA Negeri 1 Kelapa letaknya sangat strategis. Apabila masuk ke wilayah SMA Negeri 1 Kelapa, kita langsung menemukan gedung musola di dalamnya. Terdapat ruang untuk sholat, tempat duduk, putra dan putri serta tempat menyimpan alat sholat dan Al-Quran. Selain itu, terdapat sangat banyak sekali kaligrafi yang tergantung di dinding. Musola sangat bermanfaat bagi siswa yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah. Selain itu, musola SMA Negeri 1 Kelapa juga difungsikan untuk kegiatan logis dan kegiatan keagamaan lainnya. Ada koleksi sebelumnya? Akan kelompok lain tanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok Markisa ini menurut kelompok apa? Magis ya. Kelompok Magis apa yang disampaikan, silakan. Menurut saya, pernyataan umumnya sebalik dengan deskripsi manfaatnya. Ya. Dan kosakata mereka kurang baku. Ada kosakata kurang baku ya? Oh baik. Ada lagi? Tidak ada? Tidak. Ya. Bagus sekali ya penyampaian dari kelompok Markisa, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, selanjutnya kelompok Manggis yang akan menyampaikan hasil diskusi dari pengamatan tadi. Tepuk tangan untuk kelompok Manggis. Bacakan pelan-pelan dan jelas ya. Ya, terdengar. Akan Kelompok berpeluang. Manggis. Selalu manis. Ulangi masuk lagi. Bintang. Gak ada kata ada itu. Ulangi kan. Kelompok Manggis. Selalu manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kami akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Perpustakaan adalah tempat yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku. Perpustakaan ada yang berbentuk ruangan dan gedung. Perpustakaan yang berbentuk ruangan biasanya terdapat di sekolah-sekolah, sedangkan yang berbentuk gedung biasanya terletak di kota atau perpustakaan daerah. Perpustakaan yang berbentuk ruangan terbagi atas ruang
dilengkapi dengan pendingin ruangan sehingga siswa betah berada di perpustakaan untuk membaca. Manfaat perpustakaan bagi siswa adalah dapat menimbulkan kecintaan pada siswa terhadap budaya membaca, memperkaya pengalaman belajar selain di ruang kelas, menumbuhkan kebiasaan belajar mandiri dan belajar sepanjang hayat, dan mempercepat penguasaan materi pelajaran yang disampaikan guru. Oke, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, Bapak tidak mendengar strukturnya. Nah, struktur yang pertama itu bagaimana? Apa struktur pertama? Pernyataan Oke, kedua, deskripsi bagian, ketiga. deskripsi manfaat. Silakan kelompok lain ada yang ingin menyampaikan menjaga atau menambahkan atau mengkoreksi hasil diskusi mereka. Saya Pak. Ya, Struktur yang pertamanya kembali. coba berdiri, biar jelas. Struktur yang pertamanya kembali. Dengan Terbalik ya. Ya. Ya, terbalik dengan apa? Harusnya pertama itu apa? Pernyataan umum ya. Ya. Nah, terbalik dengan apa? Dengan deskripsi manfaat. Oke, koreksi lagi ya. Habis itu apa lagi? Tidak? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, terima kasih kelompok Markisa atas koreksiannya mengenai tulisan dari kelompok Manggis. Tepuk tangan untuk kelompok Manggis. Ada lagi dari kelompok lain? Tidak ada? Jadi dua kelompok tadi merasa di bagian apa tadi? Bagian strukturnya. Ya, ada yang terbalik dan apa tadi unsur bahasanya ya, atau kebahasannya kurang baku atau tidak baku. Oke, silakan duduk. Tutup dulu. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai untuk presentasinya ya, mengenai laporan hasil observasi. Ya, ulangi lagi, menulis laporan hasil observasi. Kamera stop dulu. Baik, sudah selesai presentasi tadi. Ya, Bapak ingin mengulas sedikit dari hasil dari awal ya, mulai kita observasi sampai menulis atau kerangka ya, sampai menulis laporan hasil observasi yang lengkap. Nah, kira-kira pengalaman hari ini bagaimana untuk materi kita hari ini? Ada yang bisa menyampaikan apa pengalamannya? Asik tidak atau bagaimana? Kedua? Asik. Asik seperti apa asiknya? Seru. Serunya apa? Serunya mata? Bisa berkumpul bersama teman. Berkumpul bersama teman. Materi laporan hasil observasi sulit tidak? Tidak. Ada pengamatan di luar kelas? Asik? Ya. Jadi proses dalam pembuatan atau penulisan laporan hasil observasi memang harus kita melakukan pengamatan, terutama kalau di kelas harus mengamati di luar kelas. Jangan sampai kita hanya mengamati di dalam kelas. Apa yang selain itu bisa didapatkan? Kalau kita menulis atau mengamati itu harus apa? Kira-kira harus apa? Tadi mengamati objek yang ada di pohon atau di musola, harus apa itu? Harus ada kesimpulannya. Harus ada kesimpulan. Kesimpulan itu dibuat harus fokus tidak? Fokus ya. Poin-poin yang kalian buat atau yang kalian catat itu dicatat atau dipahami atau
tulis dengan teliti. Ya, itu syaratnya harus teliti dan fokus dalam menuliskan atau menyiapkan suatu menjadi tulisan yang baik. Oke. Kesimpulan hari ini ada yang bisa menyampaikan materinya? Apa kesimpulannya? Oke, silakan. Siapa namanya tadi? Neni. Silakan Neni. Sampaikan kesimpulan pelajaran hari ini. Menurut saya, dalam menulis teks Erlangga harus memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan agar tulisan yang kita tulis menjadi terstruktur dan bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Oke, tepuk tangan dulu ini. Lagi, apa tadi? Kesimpulannya 1. Harus. Nah, ini yang lain tidak mendengarkan. Harus memperhatikan strukturnya. Struktur tadi ada 3. 1, 2, 3. Selain itu apa lagi? Unsur kebahasaan. Kebahasaan itu tanda baca. Apa lagi? Unsur macam. Ada lagi? Huruf kapital. Ya, kata baku. Nah, itu penting dalam penulisan atau menulis laporan hasil observasi. Karena keterampilan kita administrasi adalah keterampilan menulis. Ya, jadi harus fokus dengan apa yang kalian tulis, terutama unsur bahasanya. Oke, untuk hari ini tidak ada pertanyaan? Tidak. Bisa dipahami? Bisa. Ya, Bapak ingin dengar lagi semangatnya kelas berapa ini? 10? Ya. Semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Untuk program kita, silakan ketua kelas untuk menutup dengan berdoa. Untuk dalam hati saja ya. Jadi untuk observasi ini kita berdoa dengan masing-masing di dalam hati saja. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak hebat, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut lagi pertemuan berikutnya, yaitu mengenai menyunting laporan hasil observasi. Untuk hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kita semua. Oke, balik gimana kira-kira? Oke, terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu belajarnya. Sudah cukup. Mungkin nanti kita diskusi lagi Pak Ari ya. Jadi sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Ari waktunya. Oke. Mungkin bisa istirahat. Sampai jam berapa tadi? Jam 11 ya.